pada sore hari ini kami akan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana merdeka dari dunia. Satu tema dengan pada sore hari ini, merdeka dari dunia. Dan sebagai nas firman Tuhan, saya ajak pemirsa untuk membuka Alkitab. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ke-5, pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian tadi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Ibu narasumber yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mengambil tema dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Dan sebagai tema kita tadi, merdeka dari dunia. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada kita, kepada pemirsa, apa sih arti merdeka itu? Secara umumnya dulu kita, apa arti merdeka itu? Mungkin kita tahu, dan sejak kecil pun kita sudah mengerti, mendengarkan kata merdeka. Tapi apa arti dari merdeka itu? Terima kasih Bu buat pertanyaannya. Saya sapa pemirsa di rumah. Shalom untuk kita semuanya. Baik, arti merdeka itu adalah secara harfiah berarti bebas dari belenggu dan tidak terikat, atau bebas dari penjajahan atau kekuasaan pihak tertentu yang ditekankan pada kebebasan dan penderitaan fisik atau materi. Jadi kalau kita sudah merdeka, berarti kita sudah bebas dan tidak terikat lagi, dan kita tidak dijajah lagi sesuai dengan apa yang kita alami di dalam hidup kita sebagai bangsa negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa kita dijajah oleh bangsa asing, bangsa atau negara-negara yang lain pada waktu itu. Dan saat ini kita mengingat dan kita akan beberapa hari lagi akan merayakan, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat juang, dan kita juga mempersiapkan karena kita sudah mengalami kemerdekaan yang luar biasa yang sudah kita dapatkan pada beberapa tahun yang lalu. Oke, itu ya. Kalau kita melihat secara umum, pandangan umum ya, merdeka lepas dari penjajahan dan sesudah dengan undang-undang tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ini. Di Tuhan itu boleh kita nikmati, kemerdekaan ini boleh kita nikmati sampai saat ini ya. Nah, kalau pengertian merdeka dalam tadi Ibu sudah menjelaskan arti merdeka itu kalau kita lihat dari pandangan umum. Ya. Nah, sekarang karena kita tadi mendengarkan firman Tuhan, belajar membaca firman Tuhan dari dalam kitab Galatia pasal 5 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kalau pengertian merdeka menurut perspektif Alkitab bagaimana? Atau pandangan Kristen bagaimana? Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Galatia. Karena mereka masih terikat dalam dosa. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Rasul Paulus memperingatkan kepada yaitu jemaat yang ada di Galatia supaya mereka sungguh-sungguh merdeka. Ternyata sebaliknya itu juga ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus supaya mereka sungguh-sungguh merdeka. Artinya sungguh-sungguh merdeka itu mereka tidak lagi dijajah oleh dosa.
atau keinginan daging. Maka dikatakan Rasul Paulus lagi, berdirilah teguh. Kalau orang yang sudah berdiri itu, walaupun dijajah dosa, mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak melakukan firman Tuhan. Maka Rasul Paulus itu mengingatkan supaya kita merdeka dari dosa. Seperti bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Tidak lagi kita dijajah, tetapi kita sudah merdeka. Boleh kita menikmati ya. Iya. Merdeka karena sudah diperoleh oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Sekarang ini tiba waktunya kita untuk mensyukuri kemerdekaan itu. Nah, begitu juga dengan tadi Ibu sempat bilang, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan, menekankan kepada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Berarti dari gambaran ini, jemaat yang ada di Galatia pada saat itu hidup dalam perhambaan dosa. Iya, ya, kuk perhambaan dosa. Kuk perhambaan dosa sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam Galatia pasal 5 ayat yang 1 ya. Nah, bagaimana tanggapan hamba Tuhan Rasul Paulus pada saat itu supaya jemaat yang ada di Galatia seperti bisa merdeka, lepas dari dosa, supaya jangan lagi dijajah oleh dosa. Makanya itu mereka diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka bebas dari belenggu, supaya mereka jangan terikat akan dosa yang sedang merajalela di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Iya. Iya, berarti boleh bisa lepas mereka hidup dari dosa ya Bu ya. Nah, kalau begitu tadi pengertian merdeka secara umum jelas dong kita tahu, dan pengertian merdeka menurut perspektif Alkitab. Iya. Bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Tadi yang hanya kita dengarkan mengenai jemaat yang ada di Galatia. Bagaimana dengan keadaan kondisi kita jemaat Tuhan sampai pada saat ini? Memang bisa dikatakan sulit, Bu. Karena kalau kita melihat seperti bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir itu lama waktunya. Bukan dengan kurun waktu yang singkat, panjang. Dan mungkin kita tahu bahwa kita juga bangsa Indonesia 3,5 tahun itu kerja paksa atau kerja rodi. Tidak gampang. Dan juga bangsa kita, para pemuda-pemuda kita pada waktu itu, mereka mempersiapkan diri dengan betul-betul memiliki alat yang meskipun itu bambu runcing dikatakan, tetapi mereka berusaha bagaimana supaya mereka dan Indonesia lepas dari jajahan itu. Begitu juga dengan umat Tuhan. Tidak gampang. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan sikap yang benar. Kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, supaya kita jangan lagi diperhamba oleh kuk perhambaan itu. Oleh dosa ya Bu ya. Dosa. Supaya kita merdeka, benar-benar merdeka. Oke, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Nah, Ibu narasumber, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana arti kemerdekaan itu secara pandangan umum, dan bagaimana kemerdekaan itu dikatakan dari sudut pandang teologi ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana yang diingatkan dalam kitab Galatia pasal 5 tadi, supaya sungguh-sungguh benar-benar merdeka dalam Kristus dan terputus dari dosa ya. Tidak gampang. Sangat tidak gampang untuk melakukan hal itu. Tapi apa yang kita perbuat untuk kita boleh tetap hidup mempertahankan firman Tuhan ini, menjalankan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Ya Bu, mempertahankan ini kita jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, dan jangan lagi kita melakukan ya perbuatan-perbuatan dunia ya seperti yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa seorang pahlawan
namanya Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia, dan hidup kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Itulah kedatangannya seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini supaya kita jangan hidup lagi di dalam dosa. Dia keluarkan kita, eklesia, kita dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kita mau melakukan yang baik dan tidak lagi hidup di dalam kegelapan atau dosa. Boleh benar-benar merdeka dari dosa, ya Bu, ya. Meninggalkan itu semua. Iya, meninggalkan. Tidak gampang, tadi kita katakan tidak gampang. Iya. Tapi percaya Tuhan akan mampukan kita, Bu, ya. Amin. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai merdeka. Sekarang apa kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus? Mungkin ada beberapa poin, mungkin ada beberapa hal. Iya. Apa kemerdekaan itu yang kita alami dalam Kristus? Iya, kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus ketika kita sudah memahami dan menyadari bahwa Dia sudah menebus kita, tentu kita akan datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kita berdoa, memuji Tuhan, dan belajar dari firman Tuhan, supaya kuk perhambaan itu tidak ada lagi untuk mengganggu kita atau mempengaruhi hidup kita. Iya. Iya. Berarti ada poinnya, ya. Iya. Tetap melepaskan itu dari kehidupan kita. Iya. Ya. Tadi yang pertama kemerdekaan dari dosa. Iya. Boleh kita baca dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-8, ya Bu, ya. Iya. Nah, dan seterusnya mungkin ada beberapa poin. Ada beberapa poin mungkin yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Iya. Merdeka yang diambil dalam Kristus. Iya. Iya, kemerdekaan dari penghukuman. Ketika Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita, darahnya yang tercurah untuk menebus kita dengan harga yang mahal, kemudian rohnya yang hidup itu diberikan kepada kita supaya kita tetap hidup di dalam kebebasan dan kita hidup di dalam kemerdekaan, Bu. Oh gitu, ya. Iya. Oh ya. Berarti apa tanggung jawab atau bagaimana tanggung jawab kita sebagai, tadi kan tanggung jawab kita sebagai bangsa dan bangsa Indonesia yang sudah mensyukuri kemerdekaan turut dalam melaksanakan aturan-peraturan pemerintah. Kalau sekarang ini, Bu, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang merdeka sesuai dengan nas firman Tuhan tadi dalam kitab Galatia pasal 5 tadi? Apa sih atau bagaimana tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan? Iya. Yang jelas kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu yang sudah kita terima. Kalau kita sudah merdeka, berarti kita ini sudah bebas dari jajahan itu, maka kita harus menyadari itu dan kita harus hidup di dalam kasih. Ya, mengasihi sesama, mengasihi juga saudara-saudara kita di mana kita berada. Itu harus kita buktikan bahwa kita sudah merdeka. Ya. Ya. Sangat menarik tadi bilang jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya, benar. Bagaimana kita untuk bisa tetap kokoh dalam kata ini? Jangan. Kita kan masih hidup dalam dunia pada saat ini, Bu. Ya. Masih banyak hal-hal dunia yang mungkin merasuki hati dan pikiran kita untuk kita boleh tetap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Iya. Kita harus hidup di dalam kasih, Bu. Hidup dalam kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau itu sudah kita pahami, pasti tidak ada lagi yang namanya tidak merdeka. Tidak merdeka, ya? Iya. Nah, sedangkan tadi Ibu sudah menyinggung mengenai kemerdekaan dari penghukuman. Iya. Ada bagaimana yang berikut dimaksud dengan kemerdekaan dari dunia jahat mungkin? Iya. Boleh mungkin ini dipaparkan dalam kehidupan gini loh, kemerdekaan yang harus menghindari dunia jahat. Iya. Jadi Rasul Paulus menyampaikan di dalam
Efesus 6 ayat 10, yaitu perlengkapan senjata rohani, dikatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara yang gelap ini. Dan untuk itu kita harus benar-benar berjaga-jaga dan berdoa. Itu, Bu. Berjaga-jaga. Supaya roh jahat itu tidak lagi mempengaruhi kita. Nah, dikatakan bahwa ya ada roh-roh jahat itu berarti iblis yang mau mempengaruhi manusia. Jadi ada di sekeliling kita, bisa aja iblis mau menggoda hidup kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Gitu, Bu, ya. Iya, jadi kita harus kuat, iman kita harus kuat. Makanya dikatakan tadi di Galatia itu, berdirilah teguh. Apapun yang terjadi, sekalipun kita digoda, sekalipun dipengaruhi oleh orang lain, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita melakukan dosa lagi, supaya kita tidak menyadari dan kita tidak mengingat pengorbanan Yesus, bisa saja kita terpengaruh. Tetapi kalau kita berdiri teguh, kita tidak akan goyah. Iya. Begitu, Bu. Iya. Ah. Berdiri teguh. Iya, dalam berdiri Tuhan dan teguh. percaya. Percaya, Karena betul. akan mampukan Percaya, kita, ya. Ya. Karena kita lihat kan dalam zaman sekarang ini, Bu, ya, Ya. banyak orang-orang kita sebagai anak Tuhan yang hidup bukan seturut kehendak Tuhan lagi. Iya, betul. Hidup seturut kehendak kita sendiri. Iya. Banyak itu terjadi tengah-tengah kehidupan kita, ya. Iya, Nah, mungkin karena situasi ekonomi, betul. hal-hal yang lain mungkin, dan Pengaruh lain teman, ya, lingkungan mungkin, lingkungan, dan sebagainya. iya, Nah, betul. bagaimana sebagai kita anak-anak Tuhan, atau mungkin bagaimana sebagai tokoh-tokoh agama atau pendeta atau hamba-hamba Tuhan untuk memberikan penjelasan atau untuk memberikan arahan kepada hal yang seperti ini? Ya, mungkin peran hamba-hamba Tuhan, para pelayan, tokoh agama, supaya jangan terjadi hal itu kepada terutama generasi muda. Kita harus banyak berkomunikasi dengan mereka, Mengadakan komunikasi, Bu, ya? komunikasi, penyuluhan juga termasuk, dan juga bagi orang tua mereka harus kita ada kerjasama. Kerjasama gereja, tokoh agama, para evangelis, sintua, bisa kerjasama dengan orang tua, supaya di dalam pendekatan kita kepada generasi muda terutama, mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Supaya mereka jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Gitu ya, Bu, ya. Ya. Dalam konteks apa sih yang dikatakan hal-hal yang tidak, hal-hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita? Mungkin ada 1-2 di antaranya itu hal-hal yang umum sekarang ini yang merusak kehidupan rumah tangga mungkin, Iya. atau kehidupan anak-anak kita mungkin, Iya. yang tidak bisa terlepas dari dosa. Ya, Iya. begitu ya. Iya. Nah, bagaimana tanggapan kita? Tadi Bu Kusma, saya sangat tertarik tadi pendekatan secara Iya. rohani, Iya. membina dan lain sebagainya. Ini mungkin tugas kita ya, Bu, ya. Iya, Nah, betul, Bu. bagaimana dengan kemerdekaan secara rohani pada saat ini? Kalau mungkin sebagai ibu, sebagai hamba Tuhan, atau mungkin pendeta di gereja, ini mungkin tantangan buat kita, khususnya buat para tokoh-tokoh agama, khususnya Iya. buat para pendeta. Bagaimana dengan kemerdekaan saat ini? Sudahkah benar-benar kita boleh dikatakan merdeka? Seperti kitab Galatia tadi, tidak Diperhamba. Ya. Diperhamba oleh dosa. Apakah kita sudah bisa untuk mentiadakan itu di dalam kehidupan kita? Iya, Bu. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita harus ada pelayanan, termasuk pelayanan kasih. Kalau misalkan seseorang itu sudah jauh dari Tuhan atau melanggar perintah Tuhan, kita adakan pendekatan dan kita akan adakan pelayanan kasih. Karena kalau dia sudah memiliki kasih, maka dia akan benar-benar melakukan yang terbaik buat sesama, terutama pada saat-saat ini. Orang banyak yang diperbudak oleh dosa dan melakukan kejahatan. Karena apa?
karena situasi yang terjadi. Mungkin di dalam keluarga itu tidak ada keakuran, kebahagiaan, maka anak-anak itu bisa jauh dan pergi ke tempat yang lain tanpa memikirkan bahwa itu dosa. Begitu, Bu. Iya. Berarti peran yang sangat dibutuhkan ya, Bu ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Seperti tema tadi saya sudah paparkan, seperti tema kita merdeka dari dunia. Merdeka dari dunia. Otomatis ini mengharapkan kita untuk kita boleh terlepas dari hal-hal duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi Ibu narasumber kita sudah menjelaskan bagaimana kemerdekaan ini secara umum kita boleh mensyukuri kemerdekaan yang kita nikmati pada saat ini, merdeka dari penjajahan. Dan dari sudut teologi tadi diingatkan bagaimana kita untuk hidup merdeka, menjauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau hidup jauh dari dosa ya Bu ya. Tadi sempat saya katakan bagaimana kita untuk bisa hidup jauh dari dosa. Ibu tadi berusaha dan Ibu menjawab, kita harus tetap pegang janji Tuhan atau firman Tuhan. Untuk tetap kita selamat agar kita boleh hidup merdeka di dalam Tuhan, menjauhkan segala yang namanya dosa ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan kita atau yang pada saat ini, apakah yang mau kita syukur, apa yang mau kita katakan kepada sesama kita dalam kemerdekaan di dalam Tuhan pada saat ini? Ya Bu, kita sangat bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang sangat besar, karya Tuhan yang sangat besar yang sudah kita terima sebagai umat Tuhan, karena di mana Tuhan sudah rela berkorban untuk menebus dosa kita. Yang namanya dijajah oleh dosa itu sangat menderita. Seperti orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, yang hidup di dalam dosa, mereka itu hidupnya tidak tenang. Mereka itu tidak hidup damai. Hati mereka gelisah, pikiran mereka tidak memikirkan yang baik-baik lagi. Sehingga bisa-bisa mereka itu minder dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah sebab itulah, sebagai umat Tuhan kita harus menyadari bahwa pengorbanan, karya yang terbesar yang Tuhan sudah lakukan bagi umat manusia, bagi kita sebagai orang percaya harus kita mensyukurinya. Dan kita tetap mengingatnya, mengenangnya bahwa Yesus telah rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, supaya kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, ketenangan ketika kita hidup di dalam kebenaran, tidak lagi diperhamba oleh perhambaan atau dosa. Itu. Terima kasih Bu. Renungan yang sangat menarik sekali buat kita. Merdeka. Merdeka lepas kita dari penjajahan tidak lagi kita diperbudak oleh dosa. Merdeka dari perspektif iman Kristen, lepas dari segala dosa. Bersyukur akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya Bu ya. Ayo, kita pasti bisa. Kita pasti bisa untuk hidup jauh dari kukuk perhambaan. Baik itu yang berbentuk apapun, hal-hal apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya Bu ya. Dengan satu syarat, serahkan semua kepada Tuhan. Bagi pemirsa yang dikasih Tuhan, demikian tadi renungan kita pada saat ini. Tetaplah berusaha untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh dosa. Jauhkan hidup kita dari kuk perhambaan. Hidup bersama Tuhan, bersukacita selalu dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai sini renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.